Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bentuk perpangkatan, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa sifat-sifat pada bentuk perpangkatan. Yang pertama adalah bagaimana perkalian pada perpangkatan. Oke, jadi kita ingat kembali dulu ya bahwa bentuk pangkat itu seperti ini, misalnya 2 berpangkat 3. Maka ini dijabarkan menjadi perkalian 2 kali 2 kali 2 ya. Jadi 2 sebagai bilangan pokok ini dikalikan sebanyak 3 kali. 3 adalah bentuk pangkatnya. Nah, sekarang bagaimana apabila perkalian itu perpangkatan itu dikali ya. Misalnya seperti ini. 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 berpangkat 3. Jadi ini basisnya sama ya. Basisnya sama. Nah, sehingga dioperasikan 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 dikali 3. Kemudian 3 pangkat 3, 3 dikali 3 dikali 3. Nah, ternyata setelah kita melihat secara keseluruhan, ini terjadi perkalian 3 sebanyak 5 kali ya, sehingga dapat dituliskan sebagai 3 berpangkat 5. Nah, demikian juga dengan ya, misalnya negatif 3 berpangkat 2 dikalikan dengan negatif 3 berpangkat 3. Negatif 3 berpangkat 2 dijabarkan menjadi negatif 3 kali negatif 3. Kemudian negatif 3 berpangkat 3 dijabarkan menjadi negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Nah, ternyata penjabarannya terdapat perkalian negatif 3 ini berulang sebanyak 5 kali, sehingga dapat dibuat bentuk pangkatnya menjadi negatif 3 berpangkat 5. Demikian juga dengan contoh yang ketiga, y pangkat 5 dikali y pangkat 2. Nah, y yang pangkat 5 ini dijabarkan menjadi perkalian y sebanyak 5 kali. Y pangkat 2 dijabarkan menjadi y kali y. Nah, ternyata perkaliannya menjadi y berpangkat 7 ya, karena di sini ada y yang dijabarkan 5 kali dan y dijabarkan 2 kali. Nah, sehingga menghasilkan perpangkatan yaitu y berpangkat. Oke. Nah, setelah kita melihat hasil di atas, tabel di atas, dan coba-coba teman-teman tabel berikut. Ya, kita coba. 6 berpangkat 3 dikali dengan 6 berpangkat 2. Oke, jadi kita jabarkan dulu ya. 6 berpangkat 3 artinya 6 kali 6 kali 6. Oke, masih dikali lagi dengan 6 berpangkat 2 yaitu 6 kali 6. Nah, ternyata hasil operasi perkaliannya di sini menghasilkan 6 itu dikali berulang sebanyak 5 kali teman-teman, sehingga dapat dituliskan dalam bentuk perpangkatan menjadi 6 berpangkat 5 ya, seperti itu. Nah, demikian juga dengan contoh berikutnya, 4,2 berpangkat 2 dan 4,2 berpangkat 3 ya. Kita tuliskan seperti ini, 4,2 kali 4,2. Oke, ini ya yang berpangkat 2. Kemudian kita kali lagi dengan 4,2 kali 4,2 kali 4,2 ya, ini yang berpangkat 3. Nah, ternyata menghasilkan perkalian 4,2 ini berulang sebanyak 5 kali. Jadi dapat dituliskan di sini menjadi 4,2 ini berpangkat 5 ya, seperti itu. Demikian juga dengan 7 berpangkat 4 kali 7 pangkat 2. 7 kali 7 kali 7 kali 7 sebanyak 4 kali. Kemudian kalikan lagi dengan 7 berpangkat 2 yaitu 7 kali 7. Nah, menghasilkan perkalian 7 yang berulang sebanyak berapa? Ayo. Betul sekali. Perkalian 7 berulang sebanyak 6 kali, sehingga dapat dituliskan dalam bentuk perpangkatan menjadi 7 berpangkat 6. Oke. Nah, kira-kira teman-teman sudah dapat tidak benang merahnya nih? Apa sih maksudnya ini kalau bentuk pangkat dikalikan? Ayo, kira-kira apa nih maksudnya? Nah, ini tadi 3 pangkat 2, 3 pangkat 3 jadinya 3 pangkat 5. Oke. Ayo, ada tidak yang bisa menyampaikan?
Oh ya, betul sekali. Ternyata ketika bentuk pangkat dikalikan dengan bentuk pangkat yang lain yang basisnya sama, ingat ya, yang basisnya sama seperti ini. Jadi tadi 3 berpangkat 2 dikali dengan 3 berpangkat 3. Nah, ini menghasilkan 3 berpangkat 5. Nah, inilah tadi yang kita mau hubungkan ini. 2 dengan 3 menghasilkan 5 itu apa gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana nih? Nah, betul sekali. Betul ya. Jadi operasi perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, seperti ini, A berpangkat N misalnya ya, dikali dengan A pangkat N, ini menghasilkan A berpangkat M ditambah dengan N. Betul sekali teman-teman ya. Jadi yang ini maksudnya tadi ya, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 berpangkat 2 tambah 3. 2 tambah 3 nya diperoleh dari sini ya, dari pangkatnya, yang menghasilkan 3 pangkat 5. Oke ya. Jadi bagian pertama ini teman-teman sudah paham ya, bahwa ketika bentuk pangkat dikalikan dan bentuk pangkat yang lain yang berbasis sama, maka pangkatnya cukup dijumlahkan ya. Nah, jadi kita kasih contoh yang lain lagi, misalnya 7 pangkat 5 kali 7 pangkat 6. Ya, ini tidak perlu dijabarkan ya, cukup teman-teman membuat hasilnya seperti ini, 7 berpangkat 5 tambah 6 sehingga menghasilkan 7 pangkat 11 ya, seperti itu. Oke. Nah, pada bagian pertama ini seperti itu teman-teman ya, bagaimana mengalihkan bentuk pangkat dengan basis yang sama tentunya ya. Oke, sekarang selanjutnya kita akan mengkaji lagi bagaimana jika suatu bentuk pangkat dipangkatkan lagi. Wow, keren. Bentuk pangkat dipangkatkan lagi. Ini sudah dapat pangkat, dipangkatkan lagi teman-teman. Nah, kira-kira gimana tuh hasilnya? Nah, coba diperhatikan. Amati tabel berikut. 4 pangkat 2. Oke, ini 4 pangkat 2 dalam kurung ya, berarti itu sebagai basis dari 3. Jadi 4 pangkat 2 berpangkat lagi dengan 3. Nah, oke. Gimana caranya? Yang pertama kita jabarkan dulu pangkat yang di luarnya. Ini kan pangkat 3 ya, berarti 4 pangkat 2 ini harus dijabarkan menjadi perkalian 4 pangkat 2 sebanyak 3 kali gitu ya, sehingga menghasilkan ini. Nah, selanjutnya masing-masing lagi dari bentuk pangkat yang tadi sudah dikalikan ini dijabarkan kembali ya. 4 pangkat 2 jabarkan menjadi ini, 4 pangkat 2 ini menjadi ini, 4 pangkat 2 ini menjadi ini. Nah, ternyata menghasilkan perkalian 4 ini berulang sebanyak 6 kali. Sebanyak 6 kali teman-teman ya. Jadi ada 6 kali nih. Nah, sehingga kalau diubah ke dalam bentuk perpangkatan menjadi 4 berpangkat 6 gitu ya. Nah, contoh yang berikutnya lagi kita lihat. 4 pangkat 3 berpangkat 2. Oke, 4 pangkat 3 berpangkat 2. Ya, kita lihat basisnya di sini adalah 4 pangkat 3, pangkatnya 2. Berarti 4 pangkat 3 ini dikali berulang sebanyak 2 kali. Ya, dapat seperti ini. Nah, selanjutnya karena 4 pangkat 3 ini masih bentuk pangkat, maka dijabarkan menjadi 4 kali 4 yang ini ya. Yang ini dijabarkan menjadi seperti ini, kemudian yang ini dijabarkan menjadi seperti ini. Nah, oke. Nah, ternyata setelah kita buka kurungnya akan diperoleh lagi bentuk perkalian berulang, yaitu 4 sebanyak 6 kali teman-teman. Ini hasilnya ya, sehingga kalau diubah ke dalam bentuk pangkat menjadi 4 berpangkat 6 gitu ya. Kemudian contoh berikutnya, S pangkat 4 berpangkat 2 ya. S berpangkat 4 berpangkat 2. Ingat, S pangkat 4 sebagai basis, 2 itu pangkatnya ya. Jadi S pangkat 4 dikalikan dengan S pangkat 4.
Ya, kemudian masing-masing lagi bentuk pangkat ini dijabarkan. Nah, ternyata menghasilkan perkalian S berulang sebanyak 8 kali sehingga dapat diubah ke dalam bentuk pangkat menjadi S berpangkat 8. Nah, begitu juga dengan contoh yang keempat ini, S pangkat 2 berpangkat 4, berarti basisnya adalah S pangkat 2, pangkatnya adalah 4. Ya, jadi S pangkat 2 yang kita kali berulang sebanyak 4 kali menghasilkan ini. Kemudian masing-masing bentuk pangkat ini dijabarkan kembali. Nah, ternyata hasilnya adalah juga S dikali berulang sebanyak 8 kali yang dapat diubah ke dalam bentuk perpangkatan menjadi S berpangkat 8. Oke, sekarang kita coba lihat apa sih maksudnya nih. Nah, oke, 7 berpangkat 4 berpangkat 3. Ayo, gimana nih? Ya, betul. 3 ini pangkatnya teman-teman. 7 pangkat 4-nya yang harus kita kali berulang sebanyak 3 kali gitu. Nah, kemudian masing-masing ini lagi kita akan jabarkan menjadi 7 kali 7 kali 7 kali 7 ya. Ini juga kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Oke, yang ini yang terakhir kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Nah, ternyata ada perkalian berulang 7 ini sebanyak 12 kali gitu, sehingga dapat dituliskan menjadi 7 berpangkat 12. Oke. Nah, sekarang kita mencari nih secara umum bagaimana sih bisa terjadi seperti ini. Nah, coba kita lihat. Di sini ada pangkatnya 4 dan di sini 3. Oke. Ketika pangkatnya 3 ini dijabarkan pasti menghasilkan perpangkatan berulang sebanyak 4 kali. 4 kali 3 lagi sehingga menghasilkan 12. Ya. Jadi dalam hal ini kita dapat hubungan bahwa ketika bentuk pangkat, nah ini nih yang di bawah, ketika A berpangkat M berpangkat lagi dengan N, ya ini menghasilkan A berpangkat M kali N gitu ya. Jadi pangkatnya dikalikan, karena ketika 7 pangkat 3 ini misalnya kita pangkatkan dengan 4 ya, 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 3 ya, 7 pangkat 3 berulang sebanyak 4 kali. Nah, kemudian ketika masing-masing kita jabarkan ini ya, ini menjadi 7 kali 7 kali 7 akan diperoleh hasilnya adalah 7 3 kali 4 gitu ya. Ada 7 pangkat 3 berulang sebanyak 4 kali. Oke, sehingga menghasilkan 7 berpangkat 12 gitu ya. Demikian juga dengan contoh yang ini, T pangkat 4 kali T pangkat 4 kali T pangkat 4 ya, karena di sini dia berpangkat 3, jadi ada pengulangan T pangkat 4 sebanyak 3 kali. Nah, ketika ini masing-masing dijabarkan lagi menjadi T kali T kali T, nah akan diperoleh T dikali berulang sebanyak 12 kali, atau dapat tuliskan menjadi T pangkat 4 kali dengan 3, perolehlah T pangkat 12. Demikian juga ada contoh ini ya. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan masalah tentang bentuk pangkat yang berpangkat lagi, maka ini yang kalian ingat ya, penjabarannya itu menjadi pangkatnya dikalikan ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan bentuk perkalian nah seperti ini? Bentuk perpangkatan pada suatu perkalian bilangan. Oke, maksudnya seperti ini. Kalau ada perkalian bilangan yang berpangkat, misalnya 2 dikali 3, ini kan bentuk perkalian ya, kemudian kita pangkatkan. Jadi ingat, 2 kali 3 ini adalah basis dari 3 ya. 2 kali 3 ini bentuk perkalian sekaligus sebagai basis dari pangkat 3. Nah, sehingga dijabarkan menjadi 2 dikali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3 gitu.
Selanjutnya buka kurungnya, diperoleh penjabaran 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Nah, selanjutnya kita kelompokkan yang sama ya, 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, yang 2 kali 2 kali 2 ini kan dapat dituliskan menjadi 2 pangkat 3. Yang 3 kali 3 kali 3 ini dapat dituliskan menjadi 3 pangkat 3. Nah, gitu ya, seperti ini. Oke, sekarang kita amati lagi contoh berikutnya. 2 kali 5 berpangkat 4. Ingat, ini dalam kurung ya. 2 kali 5 ini dalam kurung. Berarti ini adalah sebagai basis dari 4. Nah, sehingga dijabarkan menjadi seperti ini. 2 kali 5 kali 2 kali 5 kali 2 kali 5 kali 2 kali 5. Nah, kemudian kita kelompokkan 2 kali 2 kali 2 kali 2, 5 juga kita kelompokkan menjadi 5 kali 5 kali 5. Nah, ternyata kalau kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan, ini menjadi 2-nya berpangkat 4, 5-nya juga berpangkat 4. Ya. Ini B kali Y berpangkat 2. Sama halnya dengan itu juga. B kali Y berpangkat 2 ini kita jabarkan menjadi B kali Y kali B kali Y. Kemudian kita kelompokkan B dengan B, Y dengan Y, sehingga diperoleh hasilnya B berpangkat 2 kali Y pangkat 2. Sekarang ayo kita coba. 7 kali 9 berpangkat 3 teman-teman. Oke, ingat 7 kali 9 adalah basis, maka dijabarkan menjadi 7 kali 9 kali 7 kali 9 kali 7 kali 9. Nah, sekarang kita tinggal mengelompokkan 7 7 7. Ada berapa 7? Ada 3, sehingga di sini dapat dituliskan menjadi 7 pangkat 3 kali dengan 9 juga ada 3, 9 pangkat 3. Ya. 13 kali 7 pangkat 5. Oke, 13 kali 7, 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 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ternyata setelah kita kelompokkan yang sama akan diperoleh 13 ini dikali berulang sebanyak 5 kali, dapat dituliskan sebagai 13 pangkat 5 kali. Yang 7 juga ternyata dikali berulang sebanyak 5 kali, sehingga menjadi 7 berpangkat 5. Oke, dan seterusnya. Apa yang bisa kita simpulkan teman-teman? Bahwa ternyata bentuk perkalian ya, yang kita misalkan dengan A kali B, ini A kali B, kalau dia mendapatkan pangkat M misalnya ya, A kali B berpangkat M. Nah, coba kalian lihat, 7 kali 9 pangkat 3 menjadi 7 pangkat 3, 9 pangkat 3. 13 kali 7 pangkat 5 menjadi 13 pangkat 5 kali 7 pangkat 5. Ayo, apa yang bisa kalian simpulkan? Betul sekali teman-teman. Jadi kalau bentuk perkalian berpangkat, maka masing-masing suku-suku yang dikalikan ini mendapat pangkat yang sama gitu ya. Jadi ini menjadi A berpangkat M kali B berpangkat M gitu ya. Jadi A kali B pangkat M, sama dengan A pangkat M kali B berpangkat M. Nah, ini yang harus kalian ingat ketika bentuk perkalian berpangkat. Oke, jadi pada hari ini kita sudah belajar tiga sifat ya, 3 sifat. Nah, ini perkalian pada bentuk perpangkatan, kemudian pemangkatan dari perpangkatan dengan basis sama, kemudian bentuk perkalian yang berpangkat ya, hasil perpangkatan dari suatu perkalian. Nah, inilah 3 materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini teman-teman. Bagaimana cara menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Kita sudah dapat tadi rumus umumnya ya. Jadi ketika bentuk pangkat dikalikan dengan bentuk pangkat yang lain yang basisnya sama, pangkatnya dijumlahkan. Nah, kemudian sifat pangkat pada perpangkatan. Kalau ada bentuk pangkat berpangkat lagi, pangkatnya dikalikan saja. Yang terakhir tadi, apabila bentuk perkalian berpangkat, nah untuk perkalian berpangkat maka masing-masing suku yang dikalikan itu mendapat pangkat yang sama. Oke. Jadi saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukup membahas 3 tadi materi esensi pada pertemuan kita. Nah, teman-teman silakan mencoba menyelesaikan
latihan 1-2 ini di rumah ya. Sederhanakan perpangkatan berikut ini ya. Ini sudah kita bahas juga tadi ya. Oke, jadi sekira cukup ya teman-teman. Nanti kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan membahas pembahasan yang lain lagi, masih dalam bentuk perpangkatan dan akar ya pada matematika kelas 9 ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalau kalian suka video ini silahkan di like, berikan komentar yang positif, bagikan ke teman-teman kalian di sosial media kalian supaya banyak teman-teman kalian juga mendapat manfaat dari menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi video-video berikutnya dari kami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.